Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini terkadang kita menemui dan merasakan berbagai hal, persoalan, permasalahan yang kadang membuat hati kita begitu sesak, hati kita begitu gundah gulana. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jawabannya adalah karena kurang yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas diri kita, kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan tips bagaimana supaya hati kita selalu merasa tenang, supaya hati kita selalu merasa tentram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya yang tadi saya baca di atas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa kesyukuran yang dalam kepada Allah akan mengundang kenikmatan, dan salah satu nikmat yang besar dari Allah adalah nikmat ketentraman dalam hati kita. Kadang orang merasa gelisah dengan semua yang ada, semua permasalahan yang dirasakan dalam hatinya. Nah, untuk itu bagaimana supaya hati kita selalu tenang dan selalu merasakan ketentraman? Yang pertama adalah kita harus memiliki hati yang ikhlas. Ikhlas, kita harus yakin kepada Allah dan hanya kepada Allah semuanya kita lakukan. Semakin besar kita bergantung kepada Allah dengan keikhlasan kita, maka kita akan merasakan ketenangan dalam hati kita. Ikhlas itu adalah terputus dari semua berharap kecuali berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kita terlalu berharap kepada makhluk, terlalu berharap kepada manusia. Semakin banyak kita itu terlalu besar harapannya kepada manusia, maka dalam hati kita akan semakin ada rasa kekhawatiran yang besar. Ikhlas dalam kita melaksanakan apapun, ikhlas dalam kita beribadah, ikhlas dalam kita melaksanakan semua kegiatan yang menjadi aktivitas kita. Dengan keikhlasan itu, insya Allah akan menjadikan ketenangan dalam hidup kita, akan menjadikan ketentraman dalam hati kita. Yang kedua, supaya hati kita menjadi hati yang senantiasa tentram adalah dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak kita syukurnya kepada Allah, selain Allah akan menambahkan nikmatnya lagi, hati kita akan menjadi hati yang tentram. Karena apapun yang menjadi kenikmatan dari Allah selalu dapat kita terima, dapat kita rasakan dengan ketenangan dan ketentraman. Kita bersyukur dengan nikmat Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah, itulah yang terbaik untuk kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan kesehatan kita, bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, bersyukur dengan hidup yang sudah diberikan Allah kepada kita. Jadi persoalan apapun yang kita hadapi, permasalahan apapun yang kita rasakan, Allah masih memberi hidup kepada kita, itu berarti Allah masih memberikan kesempatan untuk kita mencari solusi yang terbaik. Dan solusi yang terbaik adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan penuh kesungguhan berikhtiar dan dengan hati yang penuh syukur. Kemudian yang ketiga, akan menjadikan hati kita tentram adalah dengan kesabaran yang penuh dalam hati kita. Sabar menghadapi semua persoalan. Kadang orang yang tidak sabar itu menjadikan semuanya menjadi tidak baik. Pikiran jadi tidak baik, hati menjadi tidak baik, termasuk apa yang kita lakukan. Kalau tidak ada kesabaran, maka tidak akan dapat kita merasakan betapa nikmatnya semua yang kita lakukan. Sabar inilah yang akan menuntun kita kepada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as-sabirin." Sesungguhnya Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Jadi, kalau kita ingin selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan kesabaran yang kuat, kesabaran yang dalam hati kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa bersabar dan menguatkan kesabarannya. Allah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu semuanya dan tingkatkanlah kesabaranmu. Sabar menjadi kunci untuk hati kita selalu tenang, menjadi kunci hati kita selalu tentram. Masyurul muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga semua permasalahan hidup apapun yang kita rasakan, semua persoalan apapun yang ada dalam diri kita tidak menjadikan kita berputus asa, tetapi tetap terus bersemangat. Apapun yang terjadi kita hadapi, dan mari kita jadikan hati kita selalu menjadi hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang dekat dengan Allah, sehingga semua persoalan hidup mampu untuk kita hadapi, mampu untuk kita jalani dengan kita selalu ikhlas, dengan kita selalu bersyukur, dan kita selalu bersabar dengan semua yang ada. Barakallahu fikum. Terima kasih. Semoga yang singkat ini menjadi penguat untuk kita menghadapi semua persoalan hidup, dan semoga di bulan yang mulia ini Allah mengangkat derajat kemuliaan kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.